penggunaan itu sehingga membuat masyarakat takut untuk membeli produk MSU dan begitu tidak membeli produk MSU sehingga secara otomatis menurunkan omset penjualan dan akibat dari adanya kejadian ini menjadikan psikisasi korban menjadi terganggu. Karena pada saat kejadian saksi korban sedang dalam kondisi hamil 6 bulan, terdakwa mengucapkan kata-kata yang sangat menyakitkan dan menyumpahi anak saksi korban cacat, sehingga ucapan tersebut sangat mengganggu kondisi mental psikis saksi korban sebagai ibu hamil. Saksi korban mengalami stres berat sampai mengalami pendarahan sebanyak 3 kali dan sempat harus dirawat di rumah sakit karena saksi korban sangat khawatir terhadap kondisi anak saksi korban, di mana setiap kali saksi korban dihadapi rasa takut bukan karena jenis kelamin anak saksi korban, tetapi karena saksi korban ingin anak saksi korban bernama saksi korban lahir dalam keadaan sehat dan normal. Hingga ketika baru saja saksi korban melahirkannya, saksi korban tanya kepada dokter, bukan anak saya laki-laki atau perempuan, melainkan anak saya normal atau enggak. Tangannya lengkap seperti majelis hakim tersebut di atas. Maka menurut majelis hakim terhadap unsur yang masuk untuk menentukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran telah terpenuhi menuntut hukum. Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 45 ayat 10 huruf A dan pasal 27B ayat 2 huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan terakhir berubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif ke 1 penuntut umum. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sadar dan yakin dalam melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan alternatif 1 penuntut umum, maka majelis hakim akan mempertimbangkan tidak akan mempertimbangkan alternatif kedua penuntut umum. Menimbang bahwa terhadap pembelaan kepada terdakwa dan alternatif terdakwa secara tertulis dan bukti-bukti surat yang diajukan di mahkamah persidangan telah turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa, dan selanjutnya majelis akan memberikan pendapatnya sebagai berikut. Menimbang bahwa terkait barang bukti sebenarnya dalam perkara apa tersebut telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana hasil pemeriksaan digital forensik nolep 0596 PKP garis-miring 2025 tanggal 1 Januari 2025. Menimbang bahwa hal ini juga telah sesuai dengan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan terakhir pada Undang-Undang Nomor 1 tentang tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasanya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, dan ayat 2 bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan di alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Menimbang bahwa postingan berupa reel akun Instagram tanggal 17 dan story akun Instagram tanggal 26 tersebut menurut majelis hakim bukanlah sebuah dongeng, di mana cerita dongeng biasanya ditulis dengan gaya penceritaan secara lisan, bersifat fiktif atau khayalan. Amanat atau pesannya biasa dituliskan dalam cerita dan tema dari suatu dongeng akan mengandung pesan moral. Maka dengan demikian terdapat unsur intrinsik yang membentuk cerita dongeng dari dalam. Unsur intrinsik dongeng meliputi tema, amanat, latar, sudut pandang, tokoh, penokohan, alur. Sedang unsur ekstrinsik unsur yang membentuk dari luar, dan unsur ekstrinsik meliputi latar belakang masyarakat dan latar belakang pengarangnya. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Maka dengan demikian terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal tersebut adalah kumulatif, penjara dan denda, maka kepada terdakwa selain dijatuhi pidana punya juga dijatuhi pidana dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan. Menimbang bahwa dalam perkara ini oleh karena telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, majelis hakim menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berkurangan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah banner printout hasil screenshot, 1 buah banner printout hasil tampilan akun TikTok atas nama Mami Online, serta postingannya merupakan satu kesatuan yang berat perkara, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 unit handphone iPhone 12 Pro Max beserta SIM card yang telah digunakan untuk melakukan ijazah serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah flash disk berisi bayar kapasitas 8 GB yang telah disita dari saksi korban Sandi Purnamasari, maka dikembalikan kepada saksi korban Sandi Purnamasari.
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 10 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya di pidana yang dilakukan. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa 1 bundle print out hasil screenshot tampilan akun Instagram atas nama Zegaril beserta postingannya, 1 bundle print out hasil screenshot tampilan akun TikTok atas nama _mami online beserta postingannya terlampir dalam berkas perkara, 1 unit handphone iPhone 12 beserta SIM card dirampas untuk negara, 1 buah flash disk Politeknik Ubaya kapasitas 8 GB berisikan unggahan video Instastory dan Reel Instagram dari akun Instagram atas nama _Zegaril dikembalikan kepada saksi korban Sandi Purnamasari, membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Saudara, kita putus 3 tahun 6 bulan ya dengan denda 10 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan 2 bulan. Atas putusan ini konsultasi dengan penasihat hukum, saudara terima banding atau pikir-pikir, silakan langsung. Ya, silakan. Bagaimana penasihat hukum? Pikir-pikir ya. Oke. Penuntut umum. Oke, penuntut umum juga pikir-pikir, jangka waktunya 7 hari. Silakan. Oleh karenanya maka sidang selesai dan ditutup. Alhamdulillah. Bisa ya? Masih diganti Masih ya? hari ini apapun ada yang saya Enggak lagi. kalau saudara misalnya merasa keberatan silakan. Nah, kalau saudara merasa tidak pas dengan putusan kami, dengan penuntut umum juga begitu, upaya hukumnya nanti 7 hari setelah putusan. Dan saya minta teman-teman baik itu media maupun pengunjung untuk 1 titik, 2 hormati persidangan, jangan ada buat kegaduhan. Saya percaya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian adalah yang mengerti dan memahami proses persidangan apapun yang kami putuskan. Itu ya. Jadi, kami bacakan putusannya. Nanti dilanjutkan. Putusan nomor 67 Bitsus 2025 PM Kepanjen demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan cara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa Andrina Isa Zega binti Al-Sahdul Zega, identitas sebagaimana termuat dalam berita acara. Terdakwa tersebut telah dilakukan penahanan sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan saat ini. Terdakwa tersebut didampingi oleh penasihat hukum dari tim advokasi